Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu serial film sejarah muslim tentang seorang yang sangat terkenal dengan kekuatannya, sosoknya yang gagah serta sifat pemberani tanpa rasa takut untuk membela agamanya. Berasal dari mantan tokoh terkemuka di kalangan Bani Quraisy yang suatu ketika mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin yang diberi gelar Amirul Mukminin, yang mana sosok beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan hidup Umar bin Khattab dari masa mudanya hingga dia ditunjuk sebagai khilafah bagi umat Islam untuk tetap mensyiarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam serial film ini juga banyak menyampaikan pesan-pesan moral serta kebaikan yang terkandung di dalamnya. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Faruq Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah diawali pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Kala itu umat Islam sedang menjalankan ibadahnya untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di kota Mekah. Pada saat itu, Mekah sudah tak lagi berada dalam masa kegelapan atau jahiliyah, yang mana mereka sudah berada dalam situasi yang sangat bahagia tanpa adanya perbedaan, perbudakan, serta penyembah berhala. Karena saat ini mereka senantiasa memanjatkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu pula umat Islam telah mampu bangkit dari keterpurukan pasca ditinggalkan oleh wafatnya Nabi Muhammad SAW serta Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari kejadian itu, semua umat mengangkat Umar bin Khattab sebagai penerus untuk memimpin umat Islam ke jalan kebenaran. Dan dari sanalah gelar Amirul Mukminin juga diberikan kepadanya, hingga sebuah flashback dari sosok Umar bin Khattab semasa mudanya dimulai. Allahumma kaburat sinni. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan pada masa itu, 6 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Umar bin Khattab masih berusia muda yang mempunyai aktivitas sebagai penggembala unta. Unta-untanya tersebut dilepas liarkan di wilayah lembah Manjanan atas perintah ayahandanya yang bernama Al-Khattab bin Nufail. Siang itu, Umar yang tengah sibuk dihadapkan oleh keberingasan beberapa orang dari Bani Khuza'ah yang ingin meminta air untuk hewan tunggangannya. Meskipun Umar sebagai laki-laki yang perkasa dan tangguh dalam hal beradu fisik, namun sebetulnya sifat yang dimiliki Umar sangat rendah hati, hingga Bani Khuza'ah diizinkan untuk mengambil air yang berada di sumur tersebut. Setelah itu, sifat kebaikan Umar sebagai salah satu Bani Quraisy dari suku Adi terus diperlihatkan. Bahkan dia selalu menolong membawakan beberapa kayu bakar untuk diberikan kepada bibinya, yang kemudian hasil kerja kerasnya itu dibayar oleh beberapa makanan berupa kurma dan kismis. Namun semua pekerjaan serta kebaikan yang dimilikinya itu membuat ayahnya tersulut emosi. Tatkala pada suatu ketika Umar berbuat kesalahan karena tak membawa unta-unta gembalanya itu kembali ke hadapan ayahnya. Walaupun Umar selalu menjelaskan kepada ayahnya bahwa tak akan mungkin ada orang yang akan mencuri unta-unta tersebut. Pasalnya unta-unta itu sudah ditandai dengan tulisan nama ayahnya. Akan tetapi ayahnya itu selalu merasa khawatir serta menegaskan bahwa meskipun suku Adi merupakan suku yang besar dari Bani Quraisy, namun suku mereka tak setenar seperti suku-suku lain yang berada di tanah Arab, termasuk Bani Makhzum dan Bani Hashim.
Tak lama berselang, saudara dari Umar yang bernama Zaid bin Khattab mendengarkan percakapan mereka berdua hingga Zaid memutuskan untuk membantu Umar menggantikan tugasnya menjaga unta dan membiarkan Umar untuk beristirahat. ألا أتبلغ ببعض الطعام ثم أتزود لليلة والإبل احتطبت لخالك أخرج إلى الإبل فأنهض بشأنها حتى يوافيني هناك. Keesokan harinya, Umar kembali dengan aktivitasnya sebagai penggembala unta, yang kemudian di saat yang sama dia dihampiri oleh saudaranya Zaid untuk memberikan sejumlah modal kepada Umar agar menyuruhnya menjadi seorang pedagang. Hingga atas kondisi itu, mau tak mau Umar terpaksa berhenti dari profesinya sebagai penggembala. شامي في عير قريش واقضي منها وطنا. اجتماعهم سببا في حفظ أفرادهم. Singkat cerita, waktu ke waktu terus berlalu hingga tak terasa 2 tahun berselang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu pula, Umar telah banyak dikenali oleh beberapa saudagar kaya di wilayah Damaskus karena di sana Umar menjual berbagai macam dagangan termasuk parfum serta kurma. أهلا بسيدي غسان لا يصنع الطيب والبخور والصمغ واللبان والتمر. Akan tetapi di balik semua itu, ternyata sifat jujur yang dimiliki oleh Umar membuat seorang saudagar kaya menjadi tersulut emosi. Pasalnya Umar tak bisa diajak bernegosiasi dalam upaya memonopoli barang demi mencari keuntungan berlebih. Hingga atas kejadian itu pula Umar diajak berkeliling di kota untuk melihat bagaimana cara pedagang mencari untung di kota itu. Di saat yang sama, terlihat seorang pria dari Bani Hashim yang bernama Abu Sufyan, seorang saudagar kaya yang saat itu hendak menolong wanita yang sedang berdebat dengan seorang pedagang. Tak hanya itu, di tempat lain seorang pedagang Yahudi juga tengah beradu argumen dengan seorang konsumen lainnya. Setelah konsumen itu merasa ditipu oleh pedagang Yahudi tersebut. إنه مالك ومال أبيك وما أنا إلا خادم. دعوت عليك وعلى أمثالك قوم. Saudagar kaya dari Mekah itu mencoba menengahi mereka, hingga dari perbuatannya itu, pedagang itu merasa dipermalukan. Bahkan dia mengucapkan sumpah serapahnya tentang adanya balasan dari Mesaya. Setelah melihat hal itu, seketika Umar memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya tentang kepercayaan orang Yahudi yang senantiasa menunggu juru selamatnya datang. Dan bertepatan dengan kejadian itu, tanggal 17 Ramadan pada umur yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul terakhir dengan ditandai turunnya wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Keesokan harinya, Nabi Muhammad terus mengajak orang-orang terdekatnya untuk memeluk agama Islam, hingga Ali bin Abu Thalib serta Abu Bakar As-Siddiq bersedia dengan ikhlas untuk memeluk ajaran Islam. Tak lupa juga keluarga Yasir bin Amir yang turut serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad. لا يملك الرقاب إلا بابه. اجلس وحدثني. Dari sana pula, Abu Bakar mengajak sahabatnya, seorang saudagar kaya yang bernama Utsman bin Affan untuk memeluk agama Islam. Dan setelah melihat maraknya orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah itu, dengan segera Umar bin Khattab mendatangi pamannya yang bernama Amir bin Hisham atau biasa kita kenal dengan Abu Lahab untuk mengajak semua kaum Quraisy menjegal serta menentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. قد صح عندي أن محمدا يدعو إلى دينه خفية من دعا محمد الناس إلى دينه. Terlebih pada tahun ketiga setelah pengangkatannya sebagai Rasul, pengikut Nabi Muhammad sekarang ini sudah terang-terangan beribadah secara terbuka, hingga Abu Sufyan secara tak sengaja melihat Sa'ad bin Abu Waqqas dari Bani Zuhrah beribadah di atas bukit. Dan kejadian itu membuat Abu Sufyan tersulut emosi hingga dia berusaha memprovokasi orang-orang untuk menciptakan keributan yang membuat dua kubu di antara mereka saling melempar batu satu sama lain dengan menggunakan kerikil-kerikil kecil. Dari peristiwa itu, seorang pemuda bernama Ammar bin Yasir menjadi terluka, membuat orang tuanya yang bernama Sumayyah dan Yasir menjadi was-was setelah anaknya terlibat konflik dengan tokoh penting dari kalangan Bani Quraisy. لا تفصحن
Pasalnya kejadian itu berbuntut pada ibunya yang bekerja pada salah satu petinggi Quraisy bernama Abu Lahab. Walaupun dengan sabarnya Ammar bin Yasir terus mencoba menenangkan kedua orang tuanya dengan cara menyampaikan wahyu yang baru saja diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisikan Quran surat Ad-Duha ayat 1-11. والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى. Di saat yang sama jauh di tempat lain, pergerakan untuk mensyiarkan agama Islam terus dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka dari itu, tokoh-tokoh penting dari Bani Quraisy termasuk Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun binti Utbah, mengunjungi rumah Abu Sufyan sebagai menantunya sekaligus keturunan dari Bani Hashim, Abdul Muttalib. ولئن اتبعه بعضنا فهم شرذمة نحن نتجادل في أمر محمد. Terlihat Hindun yang merasa geram dengan ajaran Nabi Muhammad terus meminta kepada ayahnya untuk mendesak kaum Quraisy supaya bertindak lebih tegas sebelum Nabi Muhammad mendapatkan lebih banyak pengikutnya. Namun Utbah bin Rabi'ah tak mau gegabah dalam permasalahan ini. Pasalnya keluarga mereka sangat dekat dengan Bani Hashim yang juga mereka termasuk keturunan dari Abdi Manaf. إنها أرحامنا هند. لا تنفخي في النار يا هند. Scene berpindah ke sebuah tempat di mana arena pertarungan para budak belian diselenggarakan. Di sana terdapat para tokoh-tokoh penting Quraisy termasuk Umar bin Khattab. Di dalam pertarungan itu terlihat seorang sosok budak dari bangsa Abisinia atau sekarang ini dikenal dengan negara Ethiopia bernama Abu Dasamah atau yang lebih dikenal dengan Wahsy yang merupakan budak dari Zubair bin Mut'im. Di sana Wahsy yang terkenal dengan kekuatan fisiknya mampu menumbangkan musuh-musuhnya hingga seorang tokoh Quraisy seketika memasukkan seorang budak bernama Bilal bin Rabah untuk bertarung dengan Wahsy. Namun Bilal yang memang tak mempunyai background sebagai petarung dengan cepat dapat ditumbangkan oleh Wahsy. فإن صرعت فلك عندي جائزة. Setelah selesainya acara pertarungan para budak itu, keesokan harinya pada pagi hari, Nabi Muhammad membuat pengakuan dirinya sebagai utusan Tuhan dan mengajak semua warga Mekah untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Pertemuan di pagi itu banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Quraisy, termasuk Abu Thalib yang menjadi paman kesayangan Nabi Muhammad, yang telah mengabdikan dirinya untuk melindungi setiap kegiatan dakwah keponakannya itu dari segala macam mara bahaya. تأخر عن شيوخ قريش وقد أهمهم ما أهمهم. وجوها مكفهرة وأخرى مربعة. Akan tetapi pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab menentang semua situasi itu, yang seketika itu menyerang Nabi Muhammad dengan sebuah perkataan sebagai tukang sihir. Walaupun ejekan itu tadi didengarkan oleh sebagian Bani Hashim yang mendukung ajaran Islam, hingga dengan kejadian itu Abu Lahab mencap Bani Hashim sebagai musuh. ثم يصيب آلهتكم. كلنا على رأيك. Selepas kejadian itu, kaum Quraisy mengadakan pertemuan mendadak dengan para tokoh-tokoh penting, termasuk Umar bin Khattab yang ikut serta dalam pertemuan itu. Di sana Umar meminta kepada Zaid bin Khattab sebagai kakaknya untuk ikut dalam pertemuan tersebut, tetapi Zaid yang ternyata lebih dulu masuk ke dalam ajaran Islam menolak ajakan Umar, yang kemudian dia mewakilkan Umar sebagai perwakilan dari sukunya. وما يضرني أن يتقدمني أخي وقد قدمه حزمه. لا يتخلفون وأنت مع الناس. Dalam pertemuan yang merencanakan aksi kejahatan itu, para tokoh-tokoh Quraisy harus terhalang oleh perlindungan dari Abu Thalib yang merupakan tokoh terhormat dari Bani Hashim. Untuk itu Umar menyarankan pendapatnya agar berupaya merayu hati Abu Thalib lebih dulu. Pasalnya orang-orang Quraisy tak akan sanggup melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad selagi Abu Thalib masih melindungi keponakannya itu. فإنما نخشاه حقا من أمر محمد. فربما وجد بعضهم في ذلك سبيلا إلى نبتكم. ما علمت قبل اليوم. Dan di malam harinya, Hindun masih berupaya keras untuk menggagalkan dakwah-dakwah ajaran Islam di wilayah Mekah. Karena dengan tidak dibatasinya Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam, akan berbuntut pada masyarakat Mekah dan dikhawatirkan akan menjadi ancaman orang-orang Quraisy yang masih menyembah berhala. صدقت هند يا أبا الوليد صدقت. فما أحيانا أن نجتمع معهم على صده ورده. Tak hanya itu, Abu Lahab juga masih menentang keras dakwah yang dilancarkan oleh keponakannya sendiri. Maka dari itu, dia bersama istrinya yang bernama Ummu Jamil sepakat untuk mencelakai Nabi Muhammad meski beliau adalah keponakannya sendiri. لا ترين ما أفعل به. هذا عمه يشهد عليه.
Keesokan harinya di atas bukit, Abu Bakar yang masih menjadi sahabat terdekat Nabi Muhammad sedang berdakwah tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang apa yang telah dijanjikan Allah atas wahyu yang diturunkannya. Maka dari itu, Abu Bakar memberikan semangat agar terus mensyiarkan agama Islam kepada Bani Quraisy meskipun ancaman serta gangguan terus berdatangan. لا يحملنكم ما تجدون من عداء قريش اليوم لا يغرنكم ما أنتم فيه اليوم من الضعف وقلة العدد قد صدقنا نبينا يا أبا بكر. Pada malam harinya, Wahsy mendatangi Bilal yang terlihat masih kecewa atas perlakuannya. Pasalnya demi kebebasan sebagai budak, Wahsy tersegan-segan melukai Bilal yang masih merupakan orang terdekatnya. Dan dari perdebatan itu pula, Wahsy sudah melihat kecurigaan terhadap Bilal yang sudah tak pernah berada di tempat peristirahatannya. Namun dari pernyataan Wahsy tersebut, Bilal hanya diam 1000 bahasa. فمن رجل من قريش يرضى أن تقول إنك تقاربه في العقل. Pagi harinya kepala suku dari Bani Makhzum yang bernama Al-Wahid bil Al-Mughirah beserta kaumnya mendatangi Abu Thalib untuk memintanya menghentikan dakwah Nabi Muhammad atau kaum Quraisy akan melawan Nabi Muhammad beserta Abu Thalib apabila mereka terus menyebarkan agama Islam di Mekah. حتى يهلك أحد الفريقين فقلت لنا قولا جميلا ورددتنا ردا. Suatu ketika setelah Utbah bin Rabi'ah pulang dari tempat pertemuan dengan para tokoh kaum Quraisy, secara tak terduga dia mendapati putranya sedang makan bersama dengan seorang budak bernama Salim. Melihat kejadian itu, Utbah langsung memarahinya karena perilakunya itu akan menjadi hal memalukan bagi keluarganya. Pasalnya keluarga Utbah merupakan keluarga terpandang dari Bani Quraisy. ومنازل من خلفوا وراءهم من أهلهم. ما كان ينبغي أن تكسر قلبه. شمس يطاعم عبده في إناء. Di saat yang sama, Abu Thalib berhasil memergoki Abu Lahab saat hendak melakukan aksinya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Akan tetapi Abu Lahab yang juga menganggap musuh kepada Nabi tak menggubris perkataan Abu Thalib. Maka dari sana pula lah Nabi Muhammad menerima wahyu dengan turunnya Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. تبت يدا أبي لهب وتب. Pertemuan dengan para petinggi kaum Quraisy kembali terjadi, yang mana saat itu Abu Jahal menginginkan konfrontasi dengan Bani Hashim untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Namun semua pendapat Abu Jahal ditolak keras oleh Umar bin Khattab karena dia lebih menyarankan agar jangan terlalu terburu-buru untuk menyatakan perang dengan Bani Hashim. Pasalnya kini Abu Thalib, Hamzah serta Abbas sebagai paman-paman Nabi Muhammad belum mengikuti ajaran Islam. Maka dari itu mereka dituntut untuk berhati-hati atau Bani Quraisy akan semakin sulit untuk mengalahkan Nabi Muhammad. مذهبكم الذي ورثتموه على آبائكم ويجمع أصحابه على عصبية الدين. فصل الكلام. Atas gagasan itu, Umar mendapatkan banyak pujian dari tokoh-tokoh Quraisy sebagai orang yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. كفينا يا عمر ولا عدمنا رأيك. Dan sesaat kemudian dari arah luar, secara tak diduga, Salim memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah anak dari Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, yang seketika itu dia terbebas dari perbudakan. سالم بن أبي حذيفة ابن عتبة. Dari kejadian tersebut, Bilal juga merasakan kegembiraan yang sama setelah mereka kini dibebaskan sebagai budak, meskipun para tokoh Quraisy mendapat kekecewaan. Dan dari sana pula Bilal akhirnya mengakui statusnya kepada Wahsy tentang dirinya yang sebetulnya telah memeluk ajaran Islam. تراني لو آمنت لمحمد غدا وما همني أنا من أمر محمد. Sementara situasi keadaan kota Mekah waktu itu sudah diambang kekacauan setelah para tokoh-tokoh Quraisy satu persatu masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Abi Quhafah yang kala itu juga memerdekakan para budaknya, hingga membuat Abu Jahal semakin merasakan emosi kepada umat Islam. أغرك أنك صرت مقدما إلى ما كنت حتى كنت أول من لحق بمتمم. Selepas Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai saudaranya, Utbah bin Rabi'ah akhirnya kini terpaksa menerima Salim sebagai keluarga besarnya. Dan atas situasi itu, Abu Hudzaifah merasakan kebahagiaan. وهذا حموك أبو يزيد. لماذا لم تفعل؟ فقد صرت من أهل بيتي. Keesokan harinya, pertemuan para tokoh-tokoh Quraisy kembali dilakukan, yang mana waktu itu bertepatan saat kota Mekah sedang berada di musim haji. Maka dari sana para tokoh-tokoh Quraisy membuat strategi untuk memfitnah Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan pembohong, agar rombongan haji yang berada di luar Mekah mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. يا معشر قريش ها قد حضر إن أقرب القول فيه
Selepas dari pertemuan itu, secara tak disangka Abu Hudzaifah kini telah berani untuk melakukan ibadah bersama dengan Salim, yang membuat ayahnya menjadi kecewa. Namun dengan bekal ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, Abu Hudzaifah tetap mempertahankan agama yang dianutnya, yang seketika itu mereka terjebak ke dalam situasi perdebatan. يطيعني وقد أطاعني بنو عامر بن لؤي. مرني ببره ما عشت أبدا. ويل منك يا أبا حذيفة. Dan atas kondisi itu, Abu Sofyan beserta Hindun dengan sengaja mengunjungi rumah ayah mertuanya, yang kemudian Hindun merasakan kekecewaan setelah mendapati adiknya yang juga telah menganut ajaran Nabi Muhammad dan menjadi aib bagi keluarganya, hingga dari peristiwa itu menjadikan keluarga mereka semakin terpecah, yang kemudian Hindun mencap Nabi Muhammad sebagai musuhnya. ما أحرانا إذن أن نشتد في عداوة محمد. سوء يا السوء. Dari serangkaian kondisi yang terjadi di kota Mekah, kini para tokoh-tokoh Quraisy secara terang-terangan menghasut warga kota Mekah untuk melarang mereka masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad, karena apabila mereka masuk ke dalam ajaran Islam, maka budaya jahiliyah bangsa Arab akan terhapus. Bahkan Abu Lahab sebagai paman Nabi Muhammad saat itu juga turut menyampaikan orasi-orasi yang menjatuhkan Nabi Muhammad. أن أستر عيبه عند وفود العرب أما إنه لساحر يريد أن يسفه آباءنا ويعيد لا يضرك بسحره. Terlihat pada saat itu Umar bin Khattab memberikan pendapatnya kepada Abu Jahal agar tak selalu memusuhi Rasulullah, karena semua tindakan itu akan berkaitan kepada keluarganya yaitu Bani Hashim. Maka dari itu Umar menyarankan agar sebaiknya kaum Quraisy hanya memberikan ancaman kepada pengikut Rasulullah agar mereka kembali kepada budaya jahiliyah. وتثخن فيهم أو أن يرجعوا. يا معشر قريش. Atas saran tersebut, para pemimpin Quraisy termasuk Utbah bin Rabi'ah akan mengunjungi kediaman Rasulullah untuk mencoba memberikan suap supaya ajaran Islam yang dibawa oleh beliau dapat segera dihentikan. لعله يقبل بعضها فنعطيه. Sesampainya di kediaman Rasulullah, Utbah bin Rabi'ah langsung memberikan sejumlah hadiah yang menggiurkan kepadanya. Namun Rasulullah yang tetap istiqomah dengan keyakinannya untuk terus menyebarkan agama Islam menolak hadiah tersebut, yang membuat usaha Utbah menuai kegagalan. والله ما هو بالشعر ولا بالكهان. Kegagalan beliau untuk membujuk Rasulullah langsung dia kemukakan di tempat perkumpulan para pemimpin Quraisy. Di sana Utbah menyarankan agar para pemimpin Quraisy tak menyentuh Rasulullah. Pasalnya Rasulullah menginginkan perubahan besar di Mekah, hingga pendapat tersebut dibenarkan oleh anaknya Abu Hudzaifah beserta anak angkatnya Salim, yang saat itu sengaja menyusul beliau. فلا أقل من أن تصغوا إلى رأي أبي. ما نحن فاعلون بمحمد وصحبه. لا يكونن لقوله نبأ عظيم. Walaupun Abu Jahal tetap bersikukuh bahwa Rasulullah merupakan sosok pengganggu yang telah memecah belah kaum Quraisy, hingga Abu Lahab mencemooh Abu Hudzaifah di depan ayahnya sendiri, dan atas kejadian tersebut ternyata menyebabkan Abu Hudzaifah serta Utbah merasakan emosi, karena Utbah merasa Abu Jahal telah berlebihan, hingga dia sendiri tak menyadari bahwa saudara tirinya yang bernama Salamah bin Hisham dan Ayas bin Abi Rabi'ah telah masuk ke dalam ajaran Rasulullah. أنصف رسول الله حين كان كأبا جهل وأقصر يا أبا الحكم. لأمك عياش بن أبي ربيعة وقد أسلم. Mendengar perkataannya, Abu Jahal langsung mencari keberadaan saudaranya itu untuk memberikan sebuah hukuman, karena mereka berdua telah menjadi aib dari keluarganya, termasuk juga Umar yang kecewa atas kedua sahabatnya itu. هل سمعتما؟ أيديكم عني قطع. Setelah mengetahui bahwa beberapa dari kaum Quraisy telah memeluk ajaran Islam, Umar langsung memberikan sebuah ancaman kepada kaumnya yaitu Bani Adi, karena Umar tak mau apabila Bani Adi mengikuti ajaran Rasulullah, dan jika mereka membangkang, maka Umar tak segan-segan akan memberikan hukuman. Pasalnya kala itu Umar telah ditunjuk sebagai pemimpin, hingga rasa tanggung jawab Umar sangat besar terhadap kaumnya. أنصتوا يا بني عدي إلى قولي وصباحا ولكنه صعيد العذاب
Terlebih pada saat itu, Abu Jahal juga tak segan-segan mengintimidasi orang-orang yang telah masuk ke dalam ajaran Islam. Dia tak pandang bulu meskipun itu saudaranya, seorang bangsawan maupun budak yang bekerja pada orang-orang Quraisy. Hingga di saat yang sama, kaum Adi juga tak luput dari siksaan Umar. Setelah mereka diperingatkan, namun nyatanya mereka memutuskan untuk membangkang dan memilih memeluk ajaran Islam. رعبتك يا سيدي يطعك. Keesokan harinya giliran Bilal bin Rabah yang mendapati hukuman setelah dia diketahui memeluk agama Islam oleh anak-anak dari Umayyah bin Khalaf, hingga akhirnya dia disiksa dengan siksaan yang cukup berat. Tak hanya itu, Abu Jahal juga mendapati bahwa keluarga Yasir, salah satu keluarga petinggi Bani Quraisy, kini telah memeluk ajaran Islam. Informasi itu dia ketahui saat Umayyah membeberkan semuanya kepada Abu Jahal, dan dari sana Abu Jahal mulai merasa khawatir serta malu atas semua tindakan yang selama ini dia lakukan. أما علمت أن مواليكم ياسر العنسي على دين محمد. Atas hal itu Abu Jahal langsung memberikan hukuman kepada keluarga Yasir yang dia anggap sebagai aib bagi Bani Quraisy. Mereka merasakan siksaan berat di tengah padang pasir yang gersang, termasuk Bilal bin Rabah yang disiksa pada hari kedua oleh Umayyah dengan siksaan yang lebih berat. بل خدمنا وموالينا. Kala itu Bilal dan keluarga Yasir dipaksa untuk meninggalkan akidahnya agar bisa kembali ke dalam budaya jahiliyah. Namun semakin mereka diberikan ujian berat, tanpa disadari akidah serta iman mereka semakin kuat untuk membela panji-panji Islam. Ahadun ahad. Lisani la yuhsinu. Atas hal itu, Bilal selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terbebas dari perbudakan serta siksaan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Yang pada saat itu, Abu Bakar tiba-tiba datang untuk memerdekakan Bilal dari perbudakan Umayyah. هي لك تصلك الليلة أيها الناس. Walaupun di saat yang sama Abu Bakar tak mampu menyelamatkan keluarga Yasir karena mereka bukanlah seorang budak, melainkan orang-orang merdeka dari keluarga Abu Jahal. Dari sana Abu Bakar hanya bisa memberikan amanat kepada keluarga Yasir agar selalu bersabar sesuai perintah Rasulullah, karena sesuai keterangannya bahwa pintu surga akan terbuka lebar bagi orang-orang yang mampu bersabar. صبرا آل ياسر فإن موعدكم ولكن Mendengar hal itu, keluarga Yasir menjadi semakin semangat untuk menguatkan akidah Islamnya, hingga membuat Abu Jahal merasakan emosi yang sangat mendalam. Seketika itu Abu Jahal melepaskan tombak ke tubuh Sumayyah yang membuatnya tewas, dan dia menjadi wanita pertama yang meninggal dalam keadaan syahid. Serta dari sana pula, Yasir sebagai suami Sumayyah menyusul kematian istrinya dalam keadaan syahid. Melihat kedua orang tuanya yang telah meninggal, Ammar merasakan duka yang sangat mendalam. Namun Abu Jahal terus mendesak dan menyiksa Ammar dalam siksaan yang sangat keji. Hingga atas siksaan itu, membuat dirinya tak sengaja menyalahkan Rasulullah. Muhammadun kadzab. Mendengar hal itu, kaum Quraisy sangat bergembira saat mendengar bahwa seorang umat muslim ternyata berani menyalahkan Rasulullah. Walaupun sebetulnya Ammar sangat menyesali perbuatannya yang secara tak sadar telah mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk diucapkan kepada Rasulullah.
Setelah melakukan perbuatan itu, Abu Jahal tak sengaja berpapasan dengan Abdullah bin Mas'ud yang merupakan salah satu ashabikunal awalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Di sana Abu Jahal yang tak senang dengan orang-orang muslim terus mencemoohnya, tapi Abdullah yang terus bersabar tak menghiraukan semua ucapannya, membuat Umar bin Khattab yang melihat hal itu mencoba menolongnya, hingga Abdullah memohon kepada Allah supaya Umar bisa secepatnya diberikan hidayah dan masuk kepada ajaran Islam. انظروا ساقي مروا دعاء النبي يخطئ. Tak berselang lama Abu Bakar mencoba untuk memberikan pencerahan kepada umat muslim agar selalu bersabar dikala mereka mendapatkan ujian berat dari kaum Quraisy. Untuk itu Abu Bakar mempunyai suatu ide agar umat muslim mencoba untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di tempat keramaian supaya semua warga Mekah dapat terbiasa dan perlahan bisa menerima agama Islam. كلما اشتد عليه قومه بالأذى وإن رسول الله قد بعث هاديا. إلى لقد كنا في عزة ونحن مشركون. Mendengar usulan itu, Abdullah bin Mas'ud memberanikan diri melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1-78 di depan pemimpin Quraisy. Walaupun selepas itu dia harus menerima siksaan yang cukup berat. الرحمن علم القرآن والإكرام فبأي آلاء ربكم. Setelah itu, Umar menyempatkan diri untuk mengunjungi kediaman adiknya, yang mana dia bernama Fatimah binti Al-Khattab, serta suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid. Di sana Umar terus merenung dan belajar dari kejadian yang menimpa Abdullah bin Mas'ud, yang saat itu dia dipukuli hingga tak ada yang mau membantunya. Maka dari itu Umar dengan segenap jiwa raganya memutuskan untuk melindungi kaumnya tersebut, meskipun harus berhadapan dengan Rasulullah. يسبون ويشتمون ولا يجيبون إلا بالسلام ولئن شئتم لأغادينهم بمثل. ويح محمد ما أحدث فينا. Tak berselang lama, kejadian tak mengenakan terjadi di depan Ka'bah setelah Abu Lahab serta pemimpin Quraisy melakukan tindakan kekerasan kepada Abu Bakar serta Rasulullah yang pada waktu itu sedang menciarkan agama Islam. Atas kejadian itu, Hamzah bin Abdul Muthalib langsung membalas perbuatan mereka. Bahkan di sana Hamzah langsung memeluk ajaran Islam setelah dia menyadari perbuatan para Bani Quraisy, disusul oleh ibunda Abu Bakar yang bernama Salma Ummul Khair binti Sakhar yang juga memantapkan dirinya untuk memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. أتشتمه وأنا على دينه؟ وإني أشهد أن لا إله إلا الله. Pada malam harinya, Umar berpapasan dengan Abdullah bin Suhail yang merupakan anak dari Suhail bin Amir. Di sana Abdullah sedang dilanda kebimbangan untuk memilih antara dua pilihan, antara mengikuti jejak ayahnya atau mengikuti ajaran Rasulullah yang menjadi pilihan hati kecilnya. Dengan sifat bijaksana, Umar memberikan pendapatnya agar dia mengikuti kata hatinya. Maka dari sana Abdullah bin Suhail secara terang-terangan mengakui kepada ayahnya jika dirinya telah memeluk agama Islam. Atas hal itu, Abdullah bin Suhail secara otomatis telah dicoret dari daftar keluarga, bahkan hak warisnya telah dihapuskan. Pada masa itu, kekerasan kepada umat Islam terus terjadi di kota Mekah. Maka dari itu, Rasulullah memberikan amanah kepada umatnya agar berhijrah ke kota Abisinia, yang sekarang ini menjadi negara Ethiopia. Kala itu, kota Abisinia dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana bernama Najasyi. Dia adalah penguasa kerajaan Aksum pada periode 614 sampai 631 Masehi. Maka Abu Hudzaifah beserta Abdullah bin Suhail dan orang-orang muslim berangkat berpamitan kepada orang tuanya untuk meminta restu agar perjalanan mereka terhindar dari mara bahaya. Meskipun orang-orang Quraisy merasa cemas, pasalnya Raja Najasyi yang beragama Katolik yang berbeda dengan umat muslim, namun beliau memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi. على غير دين محمد
قاسمنا أبناءنا وقسم قلوبنا. Waktu ke waktu terus berlalu, tak terasa rombongan umat muslim telah sampai di kota Abisinia. Di sana umat muslim diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, hingga raut wajah kebahagiaan terlihat dari raut wajah Utsman bin Affan. Karena terlepas dari situasi itu, Raja Najasyi memang telah mengenal sosok ayahanda Abu Hudzaifah yaitu Utbah, yang merupakan kabilah dagang di kota tersebut. Maka tak heran jika para rombongan umat muslim dari Mekah dapat diterima dengan baik. لو يقيم معي فما فعل. Walaupun pandangan serta perasaan para pedagang orang-orang Quraisy yang tengah berada di Abisinia, pasalnya kondisi itu akan menyulitkan mereka sebagai kabilah dagang. Apabila Raja Najasyi mengikuti ajaran Rasulullah, maka dari itu para petinggi Quraisy akan menyusul kaum muslimin ke kota Abisinia agar bisa mengusir kaum muslimin yang berada di sana. ويشجعهم على الرجوع. أنا يوشك أن ينقلب الأمر عليكم. الآن يا معشر قريش عرفتم خطأ. Beberapa waktu setelah Hamzah menyatakan diri untuk masuk Islam, tak lama kemudian Umar dikagetkan dengan masuknya Fatimah serta suaminya Sa'id bin Zaid ke dalam ajaran Islam setelah dia diberitahu oleh orang-orang Quraisy. فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه. Dengan perasaan emosi, tiba-tiba Umar melukai Sa'id bin Zaid serta Fatimah. Di sana Umar meminta pembuktian kebenaran dari ayat suci yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian sebuah hidayah tiba-tiba berhasil meluluhkan hati Umar saat dia membaca surat ke-20 yaitu Quran Surat At-Taha yang terdiri dari 135 ayat. Maka dari sana dia segera menghampiri kediaman Rasulullah seraya membawa sebilah pedang. Dan seketika dia menyatakan diri untuk memeluk agama Islam dengan sepenuh hatinya. Setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam, maka saat ini Umar berniat untuk menjadi pelindung bagi kaum muslimin dari tindakan jahat orang-orang Quraisy, hingga secara tegas dia memberitahukan secara terang-terangan kepada para pemimpin Quraisy yang seketika itu mereka menjadi terperangah seraya merasakan ketakutan. اعلموا أني قد أسلمت. أما علمت أني أسلمت؟ أما علمت أني أسلمت؟ Tak sampai di situ, Umar juga langsung bergegas untuk memulai misinya untuk membujuk kaum Adi agar mereka lebih bisa belajar untuk memilih jalan ajaran Islam tanpa memaksanya. Dengan masuknya Umar dan Hamzah, secara otomatis merubah keadaan di kota Mekah. أن الله سبحانه وتعالى لقد والله عز محمد وأصحابه. Terlebih saat ini umat muslim mempunyai sosok pelindung dari kekejaman Bani Quraisy hingga mereka bisa beribadah dengan tenang. Bahkan kini Umar juga mulai memberanikan diri untuk berdakwah kepada masyarakat Mekah agar bisa meninggalkan budaya jahiliyah dan kembali ke jalan ajaran agama Islam. Atas kejadian itu, kaum Quraisy yang saat itu sudah hampir putus asa untuk menghentikan dakwah Rasulullah merubah strateginya, yaitu dengan cara meminta Rasulullah untuk bisa menunjukkan mukjizatnya sebagai bukti kerasulannya. Akan tetapi Umar seketika berbicara kepada pemimpin Quraisy karena dia meyakini bahwa mereka akan tetap menolak dan tetap tak akan percaya jikapun Rasulullah menunjukkan mukjizatnya dan hanya akan dianggap omong kosong serta tipuan ataupun sihir. تلك الآيات التي أردتم أن تعجزوا فكيف بمن غاب عنها قولوا أنتم. Bahkan Umar memberikan contoh saat dia menceritakan tentang para nabi sebelumnya yang sudah menunjukkan mukjizatnya, namun tetap masih ada saja kaum yang tak mempercayai bahwa beliau adalah seorang nabi. Dan dari sana Umar menjelaskan kembali bahwa hanya orang-orang yang mempunyai hidayah dan akal sehatlah yang dapat mengakui dengan ikhlas serta percaya kepada nabi. فإن كفروا بها بعد أن شهدوها وإنكم والله لا تكذبونه.
Sementara itu di tempat lain, Utsman bin Affan yang saat ini masih tinggal di Abisinia tak sengaja menemui seorang pedagang dari Mekah. Di sana Utsman bin Affan menanyakan kepada beliau tentang kondisi Mekah pada saat ini. Kemudian pedagang tersebut menceritakan situasi perubahan kota Mekah yang sangat signifikan saat Hamzah dan Umar telah memeluk agama Islam. Yang ternyata berita itu menjadi kabar baik bagi Utsman serta umat muslim lainnya hingga mereka memutuskan untuk bergegas pulang ke kota Mekah demi memastikan kabar baik tersebut. قد أسلم حمزة ثم عمر بن الخطاب. أما أنا فأرجع إن شاء الله. Kepulangan sebagian umat Islam dari tanah Abisinia menjadi momen yang sangat mengharukan bagi mereka, termasuk Abdullah bin Suhail yang saat itu langsung disambut oleh keluarga kecilnya. Namun pada keesokan harinya, Abdullah bin Suhail harus menerima hukuman setelah ayahnya memutuskan untuk mengurungnya karena keputusannya untuk memeluk ajaran Islam. Hingga kini dia menjadi aib bagi keluarganya. Tak hanya itu, Abu Jandal yang merupakan saudara dari Abdullah bin Suhail juga terpaksa harus menerima hukuman setelah dirinya mengakui telah memeluk agama Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لأرضى أن يتعرض لك رجل من قريش. Di saat yang sama, para tetua Quraisy langsung mengerahkan utusannya agar bisa membuat sebagian kaum muslimin yang masih bertahan di Abisinia dapat dideportasi. Maka Abu Jahal memerintahkan Amir bin As sebagai sosok yang dikenal dekat dengan Raja Najasyi untuk memanfaatkan hal tersebut. Hingga tanpa buang waktu, Amir bin As langsung bergegas untuk melobi Raja Najasyi di kota Abisinia. لو كنت مفارقا دين قومي لفارقته لدينكم. إذن Meskipun mereka bersahabat, namun Raja Najasyi tak mempercayai ucapan Amir bin As, maka perwakilan dari umat muslim yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib akan memberikan klarifikasinya tentang permasalahan yang ada di kota Makkah. Dengan menceritakan pada masa jahiliyah sampai datangnya Rasulullah, Ja'far bin Abu Thalib secara detail menggambarkan bagaimana orang-orang Quraisy bertindak sesuka hatinya, mencelakai umat muslim sampai mereka berhijrah ke Abisinia agar bisa mencari perlindungan sesuai amanah dari Rasulullah. Tak sampai di situ, Ja'far bin Abu Thalib juga membacakan ayat suci Al-Quran yang berisikan surat Maryam ayat 7-15. Kharajna ila biladik. Inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Mendengar lantunan ayat tersebut yang berisikan doa Nabi Zakaria saat meminta keturunan kepada Allah, membuat Raja Najasyi meneteskan air matanya, yang mana ayat suci itu terlihat sangat mirip seperti apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa sesuai keyakinan orang-orang Katolik, hingga usaha dari Amir bin As untuk memulangkan orang-orang muslim menuai kegagalan. Setelah kegagalan mereka untuk menarik sebagian umat muslim dari tanah Abisinia, kaum Quraisy kini berencana akan melakukan hal jahat kepada umat muslim di Mekah, terutama untuk keluarga dari Bani Hashim. Saat itu Abu Jahal mengancam pemboikotan kepada penduduk Mekah agar orang-orang Quraisy menghentikan segala bentuk perdagangan, pernikahan dan lain-lain dengan Bani Hashim, selagi orang-orang Bani Hashim masih membangkang kepada kaum Quraisy, hingga peristiwa pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-7 sampai 10 pada masa kenabian. Dari situasi itu, rasa kecemasan terasa kepada Abu Thalib yang mengkhawatirkan Rasulullah. Maka dari itu Abu Thalib menyarankan kepada Hamzah dan Umar agar memerintahkan siapa saja dari kalangan umat muslim untuk menyamar, menggantikan posisi Rasulullah di tempat di mana dia beristirahat. فإذا نام الناس. Singkat cerita, aksi pemboikotan itu telah berlangsung hingga kaum Bani Hashim merasakan dampaknya seperti kelaparan dan lain-lain, termasuk juga Abu Thalib yang kala itu sudah berusia renta yang sering mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan dari orang-orang Quraisy.
Dari sana Abu Thalib yang mengkhawatirkan kondisi Rasulullah meminta kepada anaknya yang bernama Ali bin Abu Thalib untuk tinggal bersama Rasulullah sampai kondisi di kota Mekah kembali stabil. Terlepas dari peristiwa pemboikotan kepada kaum muslimin beserta Bani Hashim, sebagian orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Bani Hashim merasa kecewa dengan keputusan yang sepihak dari para pemimpin Quraisy hingga mereka akan membawa surat pemboikotan tersebut sebagai tanda ketidakadilan. ما رضينا بها حتى علقت قل ما بدا لك وأنا أول من يشقها. Lantas setelah mereka membawa surat itu yang berada di dalam Ka'bah, alangkah terkejutnya mereka setelah melihat surat itu dalam kondisi yang sudah rusak, dan maka secara otomatis pemboikotan tersebut telah selesai hingga beberapa orang-orang muslim dari Bani Hashim terlepas dari aksi tersebut. يرفعوا عودا في وجوه الملأ يدفعون به من هذه الصحيفة العادية الظالمة. Namun setelah kejadian tersebut, Abu Thalib harus terkapar di tempat peristirahatannya hingga dirinya harus menghembuskan nafas terakhirnya, yang seketika itu Rasulullah merasakan duka yang sangat mendalam. Beberapa waktu berselang setelah kematian dari paman tercintanya, Rasulullah dihadapkan pada perjanjian Bai'at Aqabah I, yang mana 12 orang penduduk Yathrib memeluk agama Islam. وجددنا وإياهم البيعة على ما تشترط ولكن أرسل معنا رجلا من أصحابك. Memasuki bulan haji tahun 13 Hijriah, sekumpulan orang-orang Yathrib telah memasuki Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan setelah mereka melaksanakan ibadahnya, paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib meminta kepada penduduk Yathrib untuk menjaga Rasulullah seperti orang-orang Bani Hashim yang menjaganya sebaik mungkin. Karena saat mendengar Rasulullah akan berhijrah ke Yathrib, Abu Jahal serta kawannya mempunyai suatu niatan yang buruk kepada Rasulullah untuk membunuhnya ketika Rasulullah hendak keluar dari kediamannya. Namun niatan itu menuai kegagalan setelah Ali bin Abu Thalib menggantikan posisi Rasulullah di tempat di mana dia sedang beristirahat. Atas hal itu, Abu Jahal membuka sayembara kepada penduduk Mekah, yaitu barang siapa yang berhasil menemukan Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Mendengar sayembara tersebut, seorang penduduk Mekah mencoba mencari jejak-jejak Rasulullah, sehingga akhirnya dia menemukan keberadaan Rasulullah. Tak berselang lama, niatan dari seorang penduduk Mekah tersebut urung terjadi setelah Rasulullah menjanjikan berupa hadiah dari kerajaan Persia. Hingga dari kejadian itu, Rasulullah serta Abu Bakar dapat meninggalkan Mekah dalam keadaan aman. Hijrahnya Rasulullah ke kota Yathrib ditandai dengan awalnya orang-orang muslim di Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Hingga pada tanggal 13 Rabiul Awal, Rasulullah beserta Abu Bakar telah sampai di kota tersebut, disusul oleh kedatangan Ali bin Abu Thalib. Maka saat itu Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah, dan dari sana Rasulullah mendirikan masjid pertama, yang mana masjid itu bernama Masjid Quba. Singkat cerita, pengerjaan masjid umat muslim telah rampung dilaksanakan. Maka seketika itu, Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Rasulullah mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Mendengar seruan azan yang dilantangkan oleh Bilal, tokoh-tokoh muslim langsung berbondong-bondong berdatangan ke masjid untuk menyaksikan Bilal. Dan setelah itu, waktu tak terasa terus berlalu. Saat ini terdapat kaum Muhajirin dan Ansor beserta para sahabat Rasulullah yang pada waktu itu berencana untuk menghadang kabilah pedagang dari Abu Sufyan yang telah pulang dari negeri Syam. Hal ini dilakukan karena orang-orang Quraisy diketahui telah menjarah barang-barang orang muslim yang berhijrah ke Madinah. Maka dari itu Rasulullah memutuskan untuk mengambil kembali hak-hak orang muslim dari tangan kaum Quraisy.
Maka 313 tentara Islam dikerahkan untuk mencegat pedagang kaum Quraisy itu sebelum sampai ke kota Mekah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sofyan segera mengirimkan seorang utusan untuk meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah. Dari sana, sebanyak 1000 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal menyatakan perang dengan kaum muslimin. Terlebih orang-orang Quraisy mempunyai perasaan cemburu setelah mereka mengetahui kaum muslimin telah berkembang pesat di kota Madinah. Akhirnya kedua kubu yang berbeda keyakinan tersebut dipertemukan di sebuah tempat yang berdekatan dengan sumur Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari, dan peristiwa itu dikenal sebagai Perang Badar. Umat muslim yang dipimpin oleh Hamzah mengirimkan perwakilannya untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan perwakilan orang-orang Quraisy. Mereka terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Hamzah serta Ubaidah bin Harits. Sedangkan dari kubu Quraisy diwakili oleh Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah serta Syaibah bin Rabi'ah. Dan setelah sekian lama, pertarungan itu akhirnya terjadi. Ali bin Abi Thalib yang kala itu masih berusia 25 tahun dengan membawa pedang Zulkarnain berhasil menumbangkan Walid bin Utbah, disusul dengan gugurnya Utbah bin Rabi'ah setelah dikalahkan oleh Hamzah. Sedangkan Syaibah bin Rabi'ah harus tewas di tangan Ubaidah bin Harits, meskipun Ubaidah juga harus mendapatkan luka yang cukup hebat, yang juga menyebabkan Ubaidah harus tewas dalam keadaan syahid. Walaupun setelah pertarungan itu dimenangkan oleh pihak kaum muslimin, ternyata tiba-tiba pasukan Quraisy langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Di saat yang sama, Hamzah mengambil alih komando pasukan muslimin untuk mengerahkan setiap divisinya, termasuk Ali bin Abi Thalib yang juga memegang komando dari kaum Muhajirin. Kala itu pasukan pemanah dari kaum muslimin berhasil menumbangkan pasukan Quraisy satu persatu, hingga beberapa orang dari pemimpin kaum Quraisy juga dapat dilumpuhkan, termasuk Abu Jahal yang kala itu langsung sekarat akibat luka parah yang bersarang di tubuhnya. Kematian Abu Jahal yang menggemparkan itu juga dirasakan oleh Umayyah bin Khalaf setelah Bilal bin Rabah sebagai mantan budaknya berhasil melumpuhkan Umayyah dengan pedangnya. Hingga setelah melihat tumbangnya para pemimpin Quraisy, maka secara garis besar umat muslim dapat dikatakan menang dalam pertempuran Badar. Kejadian peperangan itu ternyata mampu membuka pandangan para petinggi Bani Quraisy, termasuk saudara dari Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau melihat tentang ajaran Islam yang mengajarkan tentang kebaikan terhadap tawanan perang, hingga dia menyatakan diri untuk masuk kepada ajaran Islam. Beberapa bulan kemudian, kota Mekah dirundung duka yang sangat mendalam setelah para kaum Quraisy ditinggalkan oleh para tokoh petingginya pasca meletusnya Perang Badar. Terlihat seseorang bernama Hindun yang menangisi saudara serta ayahandanya yang telah dibunuh oleh Hamzah. Dan dari sana pula lah Hindun merasakan sebuah dendam kepada Hamzah. لئن ظفرت به سنبلغ ثأرنا يا هند ولا تشفين. Maka Hindun meminta bantuan kepada seorang budak bernama Wahsy untuk bisa melenyapkan Hamzah. Dia diberikan sebuah iming-iming bahwa apabila misi tersebut berhasil, maka Wahsy akan terbebas dari perbudakan serta mendapatkan perhiasan yang sangat banyak dari Hindun.
Tak mau kehilangan kesempatan, Wahsy langsung menyetujui kesepakatan itu. Hingga singkat cerita pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah, meletuslah perang Uhud yang dikomandoi oleh Abu Sufyan dari kaum Quraisy, sedangkan dari kaum muslimin masih dipimpin oleh Rasulullah. Kaum muslimin kala itu mengerahkan 1000 pasukan dari Madinah. Namun sangat disayangkan di tengah perjalanannya seorang munafikin yang bernama Abdullah mengurungkan niatnya yang membuat pasukan muslimin harus berkurang menjadi 700 pasukan. Sedangkan pasukan Quraisy berjumlah 3000 orang. Dalam peristiwa perang Uhud tersebut, di sana Rasulullah memerintahkan kepada pasukan pemanah yang berkisar 50 orang untuk tetap bersiaga di atas bukit meskipun dalam situasi apapun. Karena saat itu, kaum Quraisy mengusung misi balas dendam setelah kekalahan perang Badar, hingga mereka segera mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Di awal pertempuran, pasukan pemanah kaum muslimin mampu melumpuhkan pasukan Quraisy sehingga mereka harus menarik mundur pasukannya jauh ke belakang. Dan atas kejadian itu, pasukan pemanah yang sebelumnya ditugaskan agar tetap berada di atas bukit ternyata tak mengindahkan perintah dari pimpinannya, yang seketika itu seorang komandan ahli strategi perang dari kaum Quraisy bernama Khalid bin Walid melihat sebuah kesempatan untuk bisa melakukan serangan. Khalid bin Walid langsung memerintahkan pasukan berkudanya agar memutari bukit Uhud, hingga pasukan muslimin yang sedang terlena atas mundurnya kaum Quraisy seketika tercengang setelah pasukan Khalid bin Walid menyerang dari arah belakang secara mendadak, hingga pasukan muslimin banyak yang berguguran. Termasuk paman Rasulullah yaitu Hamzah yang berhasil ditumbangkan oleh Wahsy atas perintah Hindun. Maka dalam momen itu, secara garis besar pasukan muslimin dapat dikatakan kalah dalam pertempuran Uhud. Dari kejadian itu pula, Wahsy dapat terbebas dari statusnya sebagai budak, serta mendapatkan perhiasan yang sangat melimpah setelah dia berhasil melakukan kesepakatan yang diminta oleh Hindun. Namun kebahagiaan Wahsy tak bertahan lama, pasalnya dia ternyata masih dianggap sebagai budak yang dipandang secara hina oleh orang-orang Mekah. Hingga dengan kejadian itu, Wahsy merasakan sakit hati kepada penduduk Mekah. انظر طريقك أيها العبد. ألا ترانا مجتمعين في نادينا نخوض فيما يشغل قومنا؟ Di saat yang sama terlihat seorang Yahudi dari Bani Nadir yang telah lama tinggal di Madinah bernama Huyai bin Akhtab. Di sana Huyai terlihat sedang meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy agar bersedia bekerja sama dengan kaum Yahudi untuk memerangi pasukan Rasulullah. Pasalnya jalur dagang mereka untuk menuju negeri Syam telah dikuasai oleh orang-orang Muslim. Terlebih dia merasakan kekhawatiran tentang agama Islam yang semakin berkembang. فإن رأوا عديدنا واطمأنوا إلى تفوقنا Tak hanya itu, Huyai juga akan melakukan negosiasi dengan kaum Gutafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisni Fazari dengan memberikan sogokan berupa pemberian kurma Khaybar selama 1 tahun agar mereka mau bersedia memerangi umat Muslim. Mengetahui kaum Yahudi bekerja sama dengan kaum Quraisy, para sahabat Rasulullah segera membuka rapat darurat. Di sana seseorang bernama Salman Al-Farisi memberikan sebuah ide agar orang-orang Muslim membuat benteng parit di sektor utara kota Madinah. Hal ini dilakukan karena di sebelah utara Madinah itu merupakan satu-satunya jalan terbuka yang akan dilalui pasukan musuh.
Karena di sisi lain kota Madinah sudah terdapat benteng, gunung-gunung yang menjulang dan dipenuhi dengan pepohonan, sehingga tak mungkin dilalui oleh pasukan musuh. Rencana pembuatan parit itu akan dibangun sepanjang 3 km dengan lebar 4-6 meter, dan pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau tepatnya pada tahun 627 Masehi, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Perang Khandak atau Perang Ahzab, yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari kaum Quraisy dan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah. Di sela-sela pertempuran itu, Bani Quraisyah, salah satu kaum Yahudi, telah berkhianat dan melanggar fakta perdamaian dengan Rasulullah serta pengikutnya, karena mereka tak membantu mempertahankan Madinah hingga memilih jalan bersekutu dengan kaum Quraisy. أما كنت والأوس أحلافكم ندفع عنكم ما قصدتم بها إلا لا عهد بيننا وبين محمد. Kala itu, Abu Sufyan yang telah ditunjuk sebagai pemimpin Mekah terus menggempur pertahanan benteng parit umat muslim, hingga salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz harus terkena luka yang cukup parah yang membuat dirinya harus tewas dalam keadaan syahid. Dan setelah 27 hari menggempur benteng parit umat muslim, Abu Sufyan harus terpaksa menarik mundur pasukannya dikarenakan cuaca yang tak mendukung akibat badai gurun yang tiba-tiba menerjang kawasan itu. Dan secara garis besar pasukan muslim dapat memenangkan Perang Khandak. ارتحلوا إني مرتحل. Waktu ke waktu terus berlalu. Saat itu umat muslim di Madinah telah berkembang pesat di sana. Kala itu Umar bin Khattab menyarankan agar umat muslim bersiap-siap untuk melaksanakan umroh ke Mekah atas perintah Rasulullah, yang seketika itu umat muslim sangat bahagia. إنها الرؤيا رآها رسول الله رأى أننا ندخل معه مكة. Keesokan harinya, umat muslim berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat yang sama, tiba-tiba kaum Quraisy menghadang umat Islam di suatu wilayah yang bernama Hudaybiyah, karena mereka masih merasakan sakit hati pasca kekalahan mereka di Perang Khandak. Terlebih saat ini mereka mencurigai umat muslim akan melakukan penyerangan ke kota Mekah. Maka dengan kejadian itu, Rasulullah dan sebagian perwakilan Quraisy menyepakati sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah, yang terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian itu berisikan bahwa tak boleh ada peperangan antara kedua belah pihak dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun orang yang ingin mengikuti Rasulullah maka diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy juga diperbolehkan secara bebas. Lalu jika seorang pemuda yang masih mempunyai orang tua, maka tak boleh mengikuti ajaran Rasulullah tanpa seizin orang tuanya. Dan bila umat muslim mengikuti kaum Quraisy, maka dia tak akan dikembalikan. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم لم يرده عليه. Atas kesepakatan itu, secara otomatis pada tahun ini, Rasulullah dan pengikutnya tak bisa menjalankan umrohnya ke kota Mekah. Tapi tahun depan, umat muslim dapat masuk ke Mekah secara bebas untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari tanpa membawa senjata. Dan selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit untuk menghindari pertikaian. ما تأخر عثمان إلا لشر أصابه. Secara garis besar perjanjian Hudaybiyah menguntungkan Rasulullah. Pasalnya sebagian orang-orang muslim yang ditahan oleh orang-orang Quraisy dapat dibebaskan. Bahkan dakwah umat muslim semakin meluas hingga seluruh Jazirah Arab. Hingga semenjak penandatanganan perjanjian ini, jumlah pemeluk agama Islam semakin meningkat, termasuk Raja Najasyi setelah utusan Rasulullah mengirimkan surat kepada beliau. وتؤمن بالذي جاءني.
إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. Di samping itu juga, Rasulullah berusaha untuk membujuk raja-raja tersohor di dunia, seperti Kaisar Romawi yaitu Raja Heraklius, Al-Muqawqis sebagai penguasa Mesir, serta Kisra sebagai penguasa Persia, walaupun saat itu beliau menolak ajakan Rasulullah. وإني أدعوك إلى الإسلام. إني أدعوك إلى الإسلام. أفتبايعني له على الإسلام؟ Dan di saat yang sama pada tahun 8 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah akhirnya resmi dibatalkan oleh kaum Quraisy. Pasalnya Bani Bakir yang merupakan sekutu Quraisy menyerang Bani Khuza'ah yang masih menjadi sekutu umat muslim. Hingga peristiwa itu berdampak pada terjadinya peristiwa Fatu Makkah, di mana Nabi Muhammad SAW memimpin 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah. Dan sebelum terjadinya perang itu, Rasulullah yang selalu mendoakan Khalid bin Walid untuk memeluk ajaran Islam akhirnya dikabulkan. Maka dengan masuknya Khalid bin Walid, maka umat muslim telah mendapatkan sosok seorang jenderal besar yang kemudian dia dijuluki sebagai pedang Allah. أخوك الوليد دخل مع النبي في عمرته فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. Pada hari Jumat tanggal 20 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah, akhirnya kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Kaum muslimin berhasil menghentikan budaya jahiliyah dan menghancurkan patung-patung berhala. Terlepas dari situasi tersebut, kaum Quraisy dihadapkan pada dua pilihan, antara masuk ke dalam agama Islam atau pergi dari Mekah. Maka dari peristiwa itu pula, orang-orang Quraisy berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam, termasuk Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Ikrimah bin Abu Jahal, serta Amir bin Ash. أشهد أن لا إله إلا الله. القلب يا هند. بايعت يا أبا حذيفة. Tak ketinggalan seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan Bani Quraisy yang bernama Suhail bin Amir juga memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah anak-anaknya memberikan pencerahan kepada dirinya. Begitu juga dengan Safwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf, yang kini tersadar dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Tak lupa Wahsy yang merupakan sahabat dari Bilal bin Rabah, saat itu pula memutuskan untuk memeluk agama Islam meskipun dia telah berdosa karena telah membunuh paman kesayangan Rasulullah yaitu Hamzah pada peristiwa perang Uhud. Namun sifat Rasulullah yang sangat bijaksana dan pemaaf ternyata sudah memaafkan Wahsy. وقد استأمنته لك فأمنك فارجع معي إليه. Setelah peristiwa Fatu Mekah terjadi, membuat keadaan di kota Mekah terbebas dari budaya jahiliyah, maka kini agama Islam menjadi semakin berkembang hingga misi dari Rasulullah untuk membebaskan umat manusia dari kemungkaran telah tercapai. Pada bulan hajinya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah khutbah terkenal yang disebut sebagai khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah yang berada di sebelah timur kota Makkah. فيسألكم عن أعمالكم أيها الناس إن دماءكم. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah, tepatnya pada tanggal 29 bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu. Setelah pulang dari ibadah haji untuk pertama dan terakhirnya, kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. أخي ما بال رسول الله قد أبطأ في الخروج إلينا قد اشتد به وجعه. Walaupun begitu, selama 11 hari berturut-turut, Nabi masih menyempatkan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Namun pada saat Rasulullah sudah tak kuasa menahan sakitnya, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan posisinya pada saat sholat Asyar. صليت بالناس العصر ظنا أن رسول الله يقول والله ما ظننت حين أمرتني. Dan tak berselang lama, semua raut wajah umat muslim berubah menjadi tangisan setelah Rasulullah dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, tepat di rumah istrinya Aisyah pada usia 63 tahun, dan jasad Rasulullah disemayamkan di kompleks Masjid Nabawi di kota Madinah.
خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى. Setelah wafatnya Rasulullah, kaum Ansor mencoba mengadakan pertemuan untuk mencari pengganti Rasulullah dari kalangan kaumnya sendiri. Mendengar hal itu, Umar serta Abu Bakar mencoba untuk meredakan situasi tersebut. Hingga dari sana Abu Bakar dibaiat untuk menjadi penerus Rasulullah yang secara otomatis merubah sistem yang ada menjadi kekhalifahan. فالله الله في الإسلام يا صاحب رسول الله ما شغلني عن مصيبتي برسول الله أمرك رسول الله حين اشتكى. Setelah Abu Bakar dikukuhkan menjadi khalifah pertama, Abu Sofyan mengadakan pertemuan dengan kaum Abdi Manaf yang salah satunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Di sana Abu Sofyan tak rela apabila penerus pemimpin dari umat Islam dipegang oleh Abu Bakar. Pasalnya Abu Bakar tak mempunyai garis keturunan dari Bani Hashim. Maka Abu Sofyan menyarankan Ali bin Abi Thalib yang secara garis keturunan mendekati garis keturunan Rasulullah. Namun Ali menolak gagasan tersebut dan langsung meninggalkan pertemuan itu. إن شئتم لأملأنها عليه خيلا ورجلا. أبو بكر هذا من أموركم. معاذ الله يا أبا سفيان. Di samping itu, tugas kekhalifahan Abu Bakar menuai polemik di antara umat Islam, yang mana terjadi gejolak antar pendapat dari tokoh-tokoh Muslim. Pasalnya sebelum Rasulullah wafat, Usamah bin Zaid telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin pasukan Islam melawan bangsa Romawi. Hingga pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Usamah bin Zaid kembali ditunjuk untuk memimpin pasukan. أمر خليفة رسول الله أن يتم بعث. Tak sampai di situ saja, kekhalifahan Abu Bakar juga dihadapkan dengan banyaknya persoalan, yang salah satunya saat orang-orang Muslim menolak untuk membayar zakat dan kemudian mereka menjadi murtad. وقد أدينا الزكاة وقدمنا الصدقات إلى رسول الله فلا طاعة لأحد علينا ولنرجعن إلى Saat itu di kota Mekah banyak orang-orang menjadi bimbang dan menjadi murtad. Maka Suhail bin Amir selaku pembesar Quraisy yang telah bersungguh-sungguh membela agama Islam bergegas melaksanakan tugasnya sebagai penolong umat Muslim agar mereka tak menjadi orang-orang tersesat. Hingga atas hal itu Suhail diberi gelar sebagai khatib. Waktu ke waktu terus berlalu, kondisi yang dialami kekhalifahan Abu Bakar cukup mengkhawatirkan. Pada masa ini, banyak orang-orang yang mengaku menjadi Rasul atau Nabi, hingga Abu Bakar harus mengangkat pedangnya agar memerangi orang-orang yang tersesat tersebut. Maka selama tahun 632 dan 363 Masehi, Abu Bakar terus memerangi kaum tersebut, yang salah satunya dikenal sebagai pertempuran Ridha. Beberapa waktu kemudian, di sebuah wilayah Irak yang dihuni oleh Bani Taglib, terdapat seorang wanita yang berprofesi sebagai dukun bernama Sajjah binti Al-Haris dari Bani Tamim. Di sana dia menyatakan diri sebagai nabi dari kalangan perempuan setelah dia meninggalkan agamanya terdahulu, yaitu agama Nasrani. Kemudian setelah Sajjah mendapatkan pengakuan dari pendukungnya, maka dia memberanikan diri untuk berangkat ke Madinah guna memerangi Khalifah Abu Bakar. Di sisi lain, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sedang menghadapi pasukan dari Nabi palsu yang bernama Tulaihah al-Asadi pada tahun 632. Hingga singkat cerita, pasukan Muslimin dapat mengalahkan pasukan Murtadin. Walaupun dari peristiwa tersebut, Tulaihah berhasil melarikan diri ke negeri Syam. Kembali ke nabi palsu yaitu Sajjah binti Al-Haris yang saat itu menemui seseorang bernama Malik bin Nuwairoh, pemimpin Bani Yarbu, untuk meminta bergabung dalam pasukannya. Dengan memanfaatkan keadaan itu, Malik meminta beberapa persyaratan kepada Sajjah agar dirinya diberi pasukan. Terlebih Malik juga menyampaikan kepada Sajjah agar menyerang pasukan Musailamah Al-Hadzab terlebih dahulu, yaitu seorang pendusta yang juga mengakui dirinya sebagai nabi.
والله ما ينطقك إلا الغيرة. Atas saran yang diberikannya itu, Sajjah binti Al-Haris langsung menemui pimpinan Musailamah Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah di wilayah Yamama yang sekarang menjadi wilayah administratif kota Riyadh. Di sana Sajjah binti Al-Haris menyuruhkan untuk mengacungkan senjata, namun Musailamah memilih untuk bernegosiasi dengan jalan damai. Di dalam negosiasi itu, Musailamah memberikan upeti kepada Sajjah serta mengajaknya untuk menikah. Dan setelah mendengar tawaran hadiah yang menggiurkan, Sajjah akhirnya meluluhkan hatinya dan bersedia bergabung dengan pasukan Musailamah untuk berperang dengan pasukan Khalid bin Walid. Atas hal itu juga, Sajjah memilih membatalkan kesepakatan dengan Malik secara sepihak. Maka secara emosional Malik harus menerima kenyataan pahitnya. Pasalnya Malik tengah diburu oleh pasukan Khalid bin Walid setelah dirinya didapati telah membangkang. Dan atas hal itu, Khalifah Abu Bakar meminta kepada Khalid untuk membunuh Malik. Singkat cerita, Malik yang sudah ditinggalkan oleh sebagian pasukan Sajjah akhirnya berhasil ditangkap oleh Khalid bin Walid untuk dieksekusi. Dan setelah itu Khalid langsung mengerahkan pasukannya untuk berhadapan dengan pasukan Musailamah di wilayah Yamamah, yang kemudian peristiwa itu dikenal dengan peperangan Yamamah. Allahu Akbar. Wa inni ba'athtu ilaikum jayshan minal muhajirin. Tanpa buang waktu, peperangan untuk membasmi nabi palsu akhirnya pecah. Dari pertempuran itu, pihak muslim banyak yang jatuh berguguran, termasuk para penghafal Al-Quran seperti Salim, anak dari Abu Hudzaifah, dan juga Abu Hudzaifah sendiri yang tewas dalam keadaan syahid. Tak hanya itu, anak dari pembesar Quraisy Suhail bin Amir juga harus gugur. Hingga setelah melihat para syuhada berguguran satu persatu, Khalid terus menekan pasukan Musailamah sampai mereka akhirnya bisa memojokkannya ke dalam benteng Bani Hanifah. Tanpa buang waktu, seorang komandan dari kaum muslimin berhasil memasuki benteng Hanifah hingga dia dapat membuka gerbang benteng tersebut. Dari sana Wahsy menunjukkan bukti keperkasaannya sebagai budak merdeka dengan berhasil membunuh pimpinan tertinggi sekaligus nabi palsu, yaitu Musailamah, menggunakan tombaknya. Maka dengan kejadian itu, umat muslim dapat memberantas semua nabi-nabi palsu yang selama ini sudah meresahkan. Terlebih dari peristiwa pertempuran Yamamah, banyak tokoh muslim yang gugur, termasuk kakak dari Umar bin Khattab yaitu Zaid bin Khattab, serta Abdullah bin Suhail anak dari Suhail bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Melihat banyaknya pemuda muslim yang tewas dalam pertempuran Yamamah, Umar mengajukan sebuah pendapat kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf, yaitu tulisan-tulisan Al-Quran yang tercecer dan masih terpisah di sebuah pelepah kurma dan kulit hewan, karena pada waktu itu belum ditemukan kertas. Mendengar pendapat tersebut, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin dalam rangka menyatukan lembaran ayat-ayat Al-Quran, karena beliau adalah orang yang sangat cerdas dan dapat dipercaya. بمقتل أصحابنا حتى شرح الله صدري زيد بن ثابت إنه شاب عاقل وثقة. Di samping itu, pengejaran terhadap orang-orang murtad terus dilakukan oleh pihak muslim hingga mereka sampai di suatu wilayah Irak yang merupakan basis kekuasaan kerajaan Persia. Maka atas hal itu, seperti sabda Rasulullah untuk menaklukkan Persia, maka Khalifah Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid beserta pasukannya agar mereka bergerak ke wilayah Irak.
Dalam perjalanannya, pasukan Khalid bin Walid dihadang oleh pasukan Hurmuz yang berada di wilayah Khazimah, sebuah tempat yang sekarang merupakan negara Kuwait. Maka di sana pecahlah perang Zatus Salasil, yaitu peperangan sengit yang mengandalkan pasukan penunggang kuda. Bahkan pada situasi itu, orang-orang Persia mengikat diri mereka satu sama lain dengan rantai, agar tak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Dari perang tersebut, Khalid menantang Hurmuz untuk berduel. Saat Khalid akan memenangkan pertarungan itu, tiba-tiba Khalid harus berada di ambang bahaya. Namun pihak pasukan Muslim bertindak dengan cepat hingga Khalid bisa diselamatkan. Atas kejadian itu, Khalid langsung mengerahkan pasukan berkudanya untuk menyerang pihak musuh, hingga peperangan itu berjalan dengan sengit. Dari peperangan itu pula, akhirnya pihak muslimin menang telak atas pertempuran Zatus Salasil, yang membuat pasukan musuh lari terbirit-birit. Dari sana, Khalid mengutus seseorang bernama Al-Mutanah bin Harithah untuk mengejar pihak musuh yang melarikan diri. Namun pasukan Al-Mutanah kembali dihadang oleh pasukan Persia yang sudah menunggunya di sebuah tempat dan memaksa Khalid bin Walid sebagai ahli strategi perang datang untuk membantu. Hingga kedatangannya membuat pasukan Persia langsung mampu dilumpuhkan dan berhasil menumbangkan pimpinan mereka. Pasukan gabungan kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid akhirnya bisa memojokkan pasukan Persia sampai wilayah Ulais yang berada di dekat anak sungai dari sungai Efrat. Pasukan Persia yang masih belum siap bertempur itu seketika diserang oleh pasukan Khalid hingga akhirnya pasukan muslimin dapat berhasil memukul mundur pasukan Persia dan mengambil alih perahu-perahu mereka. Peristiwa itu dikenal dengan pertempuran Walaja yang terjadi pada bulan Mei 633 Masehi. Kemudian Khalid beserta pasukannya melakukan perjalanannya kembali ke sebuah wilayah Hirah dan kabar kemenangan Khalid disambut sukacita oleh para kaum muslimin yang berada di Madinah, khususnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Atas kemenangan yang diraih pihak muslimin di wilayah kekuasaan Persia, maka dari sana Abu Bakar menyampaikan kepada kaum muslimin di kota Madinah untuk bersedia berjihad guna melawan kekuatan besar pasukan Romawi yang berada di wilayah Syam. Sementara di tempat lain, pada tahun 13 Hijriah di wilayah Antioquia yang menjadi pusat agama Kristen, terlihat pemimpin Romawi yaitu Raja Heraklius tengah dirundung kecemasan dikarenakan pasukan muslimin saat ini diketahui telah menguasai wilayah Damaskus, Mesir dan Palestina, yang bila mana mereka digabungkan, maka kekuatan pihak muslim memiliki pasukan kurang lebih 30.000 orang. Atas hal itu, Raja Heraklius menyarankan agar pasukan Romawi memusatkan pasukannya di wilayah Syam dengan menyiapkan 70.000 pasukan agar bisa menghadang pasukan muslimin yang mencoba memasuki dan melakukan penyerangan ke wilayah Syam. Di sisi lain, Abu Bakar telah menunjuk seseorang bernama Abu Ubaidah bin Al-Zarrah untuk memimpin pasukan muslimin melawan bangsa Romawi, yang nantinya pasukan mereka akan bergabung dengan pasukan dari Khalid bin Walid. Maka singkat cerita, pada tahun 636 Masehi, pecahlah perang antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi untuk pertama kalinya yang terjadi di wilayah Yarmuk, hingga perang itu dikenal dengan Perang Yarmuk. Allahu Akbar. Dalam pertempuran itu, Khalid bin Walid menunjukkan sosoknya sebagai Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus, hingga membuat sebagian pasukan Romawi dapat dilumpuhkannya dengan mudah. Mendengar kekalahan pasukan Romawi pada pertempuran Yarmuk membuat Raja Heraklius sangat emosional dan seakan tak percaya bahwa pasukan Romawi yang sejak dulu mendominasi dapat dikalahkan dengan mudah.
فجيشنا الأول هناك ساكن لا يتحرك. Walaupun setelah diraihnya kemenangan itu, tiba-tiba kesehatan Khalifah Abu Bakar kian memburuk. Pada saat itu, Abu Bakar merekomendasikan Umar bin Khattab sebagai calon penggantinya, meskipun awalnya dia menolak untuk menjadi khalifah. أقلني يا أبا بكر. عمر أنت أخبرنا به وإني وليت عمر بن الخطاب. Tapi setelah melihat Abu Bakar sebagai sahabat dekat Rasulullah, ternyata membuat hati Umar menjadi luluh dan seketika itu dia menerima untuk dibaiat menjadi khalifah kedua bagi umat muslim pada tahun 13 Hijriah. Dan di tahun itu pula, pada hari Senin tanggal 12 Jumadil Akhir, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu jujur dengan kata-katanya, harus menghembuskan nafas terakhirnya. Maka sesuai dengan permintaan terakhirnya, Abu Bakar dimakamkan di dekat makam Rasulullah. قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها. إن هذا الذي ابتليت به يا ابن الخطاب. أبسط يدك نبايعك. Setelah kepergian khalifah pertama Abu Bakar, Umar langsung melakukan perubahan dengan menaikkan upah setiap pekerja dan membentuk anggota dari badan Baitul Mal. Dari sifat Umar yang tegas dan berwibawa pula, akhirnya Umar dijuluki sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam. فإنه أدنى من الصلاح. أمير المؤمنين. Di samping itu, dalam tugas kepemimpinannya, Umar masih harus melanjutkan perjuangan dari Abu Bakar untuk melawan segala bentuk kezaliman serta kemungkaran, termasuk yang kini dilakukan bangsa Romawi. Maka peperangan Yarmuk yang kedua antara umat muslim dan Romawi akhirnya pecah, yang bertempat di sebuah lembah. Pasukan Romawi kali ini mengerahkan lebih banyak pasukan untuk membalaskan kekalahan pada pertempuran pertama. ليس لهم مخرج من ناحية الميسرة حين يبتعد الوادي. Dari pertempuran itu, pasukan muslim sangat terpojok oleh kehebatan strategi perang Romawi. Bahkan beberapa sahabat Rasulullah menjadi korban dan gugur dalam keadaan syahid. Tak sampai di sana, Hindun yang dahulu merupakan wanita yang sangat membenci Rasulullah. Dalam pertempuran kali ini dia juga ikut mengangkat senjata untuk membela panji-panji Islam. Dan pada saat itu pula Abu Sufyan harus mengalami luka di sebelah matanya. كان مبتدأ أمر الشام في الإسلام. أين عز الإسلام والأمهات والزوجات؟ الله أكبر الله أكبر. كلتاهما وقد أعزنا الله بنصره. Melihat pasukan muslimin yang semakin terpojok oleh pasukan Romawi, Khalid bin Walid langsung mengerahkan pasukan berkudanya untuk menyerang pasukan Romawi dari titik buta, hingga perlahan pasukan Romawi mampu ditumbangkannya satu persatu. فإن الصبر منجاة من الكفر. Tak hanya itu, Khalid bin Walid kembali menunjukkan sosoknya sebagai orang yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya, hingga dia memberanikan diri menerobos garis pertahanan musuh yang membuat dirinya berhasil membunuh komandan pasukan Romawi. Dengan terbunuhnya komandan dari pihak musuh, secara otomatis pasukan muslim dapat kembali memenangkan pertempuran kedua dengan pihak Romawi. Setelah peperangan di Yarmuk telah usai, pasukan Khalid bin Walid harus menerima kabar pahit setelah mengetahui Abu Bakar telah wafat dan baru saja mengetahui bahwa posisinya kini telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Walaupun Khalid yang memang secara personal tak menyukai Umar, tapi kali ini beliau harus tetap menuruti perintah seorang khalifah, meskipun pangkatnya kini harus diturunkan dan digantikan oleh seseorang yang bernama Abu Ubaidah. Di tempat lain di kota Homs, yang sekarang berada di bagian kecil wilayah negara Suriah, kekalahan pasukan Romawi oleh pasukan Muslim langsung dirasakan oleh Raja Heraklius. Maka dari sana, dia memutuskan menarik diri untuk mundur ke kota Konstantinopel dan merelakan kota Homs diambil alih oleh pasukan Muslim. وداعا يا سوريا.
Setelah pasukan Abu Ubaidah serta Khalid mampu menumbangkan pasukan Romawi di Yarmuk, kali ini pasukan Ubaidah bertolak ke kota Damaskus untuk menguasai istana Raja Heraklius. Ubaidah mengerahkan para komandannya untuk menyebar ke tiap-tiap sudut gerbang guna mengepung benteng tersebut. Pada saat itu pasukan Muslim kini telah mempunyai persenjataan berat modern seperti orang-orang Romawi. Setelah para warga lokal di sana memihak kepada pasukan Muslim untuk ikut berjuang mengalahkan orang-orang Romawi. وخالد على واحد ولنا فوق ذلك علم بآلات الحصار. Terlepas dari kemenangan dengan pihak Romawi, ternyata membuat orang-orang Persia di kota Al-Madain, Iran menjadi cemas, termasuk ratu dari kerajaan Sasaniyah yang bernama Ratu Boran atau Purandot. Dia merupakan anak Raja Khosrow kedua yang ayahnya digulingkan dan dieksekusi oleh saudara laki-laki dari suaminya yaitu Kafad kedua. Maka dari sana Ratu Boran diangkat menjadi Ratu Persia untuk menstabilkan kerajaan dari kepunahan, dan dari sana pula Ratu Boran menunjuk seseorang bernama Rostan Farokzad untuk menjadi Perdana Menteri sekaligus komandan tertinggi untuk memerangi umat Muslim. فالقائد رستم وزيري وقائد الجيوش وأن ينسب إليه ذهاب فارس إلى الأبد. Atas tugasnya itu, Rostam memerintahkan agar menghadang pasukan muslimin di wilayah Al-Namarik yang dipimpin oleh Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, hingga wilayah tersebut menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan. Walaupun dengan mudahnya pasukan muslimin dapat menumbangkan pasukan Persia dari berbagai pertempuran yang terjadi di wilayah itu. Scene berpindah pada suatu ketika di tempat lain, saat pasukan Abu Ubaidah nampak kebingungan menghadapi pasukan Romawi di benteng Damaskus yang terkenal dengan kokohnya tembok serta pertahanannya. Di sana banyak kaum muslimin berguguran, meskipun mereka sudah mengerahkan senjata berat seperti katapul. Namun buah kesabaran pihak kaum muslimin yang mengepung benteng tersebut selama berbulan-bulan lamanya akhirnya menuai keberhasilan setelah mereka tak sadar bahwa ternyata pasukan Khalid bin Walid telah berhasil menyusup di gerbang benteng timur, yang seketika itu membuat petinggi Romawi di benteng itu harus takluk dan menyerahkan kota Damaskus ke tangan pihak pasukan Islam. Atas keberhasilannya itu, kaum muslimin menjadi bahagia setelah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah terbukti benar adanya. Walaupun peperangan di tempat lain dengan Persia menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak Muslim setelah mereka tak kuasa melawan pasukan gajah dari barisan kavaleri Persia, hingga saat itu banyak pasukan Muslim yang berguguran. Maka Khalifah Umar bin Khattab meminta kepada umat Muslim yang lain untuk berjihad melawan pasukan Persia sebagai pasukan sukarelawan. Karena sebelumnya Ratu Boran atau Purandot sebagai penguasa Persia telah membuat perjanjian bahwa dirinya akan menjabat sebagai ratu selama periode tertentu setelah kerajaan Sasaniyah telah stabil. Maka di tahun ini dia harus merelakan jabatannya sebagai ratu kepada salah satu keturunan Khosrow Parvez, yaitu Yazdgered ketiga, yang mana dia juga merupakan sepupunya sendiri. وما كان لي غاية إلا مصير فارس. Sementara saat ini di kota Madinah, Umar bin Khattab terus menunjukkan sifat-sifat yang tak biasa dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Dia merupakan khalifah yang turun langsung melihat rakyatnya yang tidak mampu, serta bersedia mendengarkan keluhan dari masyarakatnya. Pasalnya, apa yang dia lakukan itu semata-mata karena rasa takutnya bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أبسط شكواك أيها الضحاك وأهني عليهما فإن كل واحد منهما يريد واذكروا قول رسول الله. Kembali ke kerajaan Sasaniyah atau Persia, naiknya Yazdegerd ketiga sebagai raja dihadapkan pada situasi yang sangat buruk, dikarenakan dia harus mampu menghadang pasukan kaum muslimin yang terus berusaha menaklukkan wilayahnya. Maka untuk itu, Umar menunjuk komandannya yang dijuluki singa yang tertidur, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. أن ينفروا جميعا إذا نفروا ولا فارسا إلا اجتلبوه. سعد بن أبي وقاص.
Singkat cerita, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas telah mendirikan kem-kem militernya di wilayah Qadisiyah untuk berhadapan dengan pasukan Persia yang dipimpin langsung oleh Panglima Perang Rostam Farokzad. Namun keadaan Sa'ad kala itu tengah terbaring lemah dikarenakan dia terkena penyakit misterius yang belum diketahui. Tapi meskipun begitu, dengan semangat jihad yang dimilikinya, Sa'ad masih mampu mengomandoi pasukannya dari jarak yang sangat jauh. لا يهمني السبب ولكن ائتني بعلاج. Hingga beberapa waktu berselang, peperangan Qadisiyah akhirnya pecah. Pada hari pertama itu, para komandan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menumbangkan para komandan pasukan Persia, walaupun mereka masih kesulitan menghadapi pasukan gajah Persia, hingga menimbulkan banyaknya korban dari pasukan Muslim. Tapi situasi terpojoknya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas seketika berubah setelah pasukan berkuda kaum muslimin yang dikomandoi oleh Qoqa ibnu Amir At-Tamimi membawa pasukan yang begitu besar. Dengan strategi At-Tamimi, pasukan itu dipecah kembali menjadi unit-unit kecil yang membawa masing-masing 100 pasukan. Apa yang dilakukannya itu semata-mata untuk membuat pasukan Persia menjadi ciut yang seakan-akan melihat pasukan kaum muslimin tak ada habis-habisnya. Di hari kedua itu, At-Tamimi memutuskan untuk mengajak berduel kepada para komandan pasukan Persia. Maka dari sana At-Tamimi menghadapi salah satu komandan Persia yang begitu gagah. Dengan semangat jihad yang dimilikinya, akhirnya At-Tamimi mampu mengalahkan komandan Persia tersebut. Melihat komandannya yang telah gugur oleh pihak muslim, kali ini Rostam Farokzad mengerahkan 2 komandan terbaiknya. Namun lagi-lagi apa yang dilakukan mereka menuai kegagalan. Hingga dari sana pertempuran dengan skala besar pun terjadi pada hari kedua antara pihak muslim dengan pasukan Persia yang masih berusaha untuk bertahan. Di sela-sela pertempuran itu, keberanian dari At-Tamimi diperlihatkan ketika dia menghadapi pasukan gajah Persia yang dikenal kuat, hingga dia berhasil melumpuhkan satu persatu pasukan mereka dengan perjuangan yang berat. Dengan siasat perang yang dimiliki At-Tamimi pula, membuat pasukan kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran di Qadisiyah. Atas hal itu, apa yang pernah dijanjikan Rasulullah kepada kaum muslimin tentang agama Islam yang akan menguasai 2 kerajaan besar akhirnya tercapai setelah kerajaan Bizantium jatuh ke tangan pihak muslim, dan kali ini kerajaan Persia akhirnya bisa ditaklukkan. Maka Umar bin Khattab yang berada di Madinah terus mencari informasi tentang hasil peperangan dengan Persia, dan tak lama kemudian utusan Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan hasil menggembirakan tersebut kepada sang khalifah. نشأتك الله حدثني. لا يواسيني إلا خبر النصر إن شاء الله. إلا الهرمزان فقد نجا. Keberhasilan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Qoqa ibnu Amir At-Tamimi menguasai kerajaan Persia membuat pasukan muslim mendapatkan hasil jarahan perang. Kemudian harta tersebut mereka bawa ke kota Madinah. Seketika itu Umar teringat kepada Surakah bin Malik yang saat dahulu pada masa jahiliyah pernah dijanjikan oleh Rasulullah bahwa suatu hari nanti dia akan mengenakan pakaian Raja Khosra ketika beliau menjadi buruan orang-orang Quraisy. Maka kali ini apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah akhirnya terjadi. أمرني أن أخبرك وقد رآك مخبرا. هذا وعد رسول الله وصدق رسول الله إن قوما أدوا هذا لذو أمان.
Setelah peperangan demi peperangan yang selama ini dijalani umat muslim, Umar bin Khattab dihadapkan pada situasi yang buruk setelah dia mendengar keluhan dari para wanita yang ditinggalkan oleh suaminya karena telah gugur di medan perang. Maka Umar meminta kepada setiap komandan perangnya untuk memulangkan pasukan yang telah beristri agar tak bertugas lebih dari 4 bulan. Hal itu dikarenakan Umar sangat takut apabila wanita muslim melakukan zina bila terlalu lama ditinggalkan oleh suami-suaminya. فنأمر ألا يغيب الجند فوق ذلك. ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأمر. Waktu ke waktu terus berlalu. Kali ini pasukan Amir bin As telah sampai di kota Yerusalem sebagai kota suci umat beragama. Di sana Amir telah mengepung benteng Yerusalem selama 4 bulan lamanya untuk mengincar panglima pasukan Romawi. Walaupun mereka akhirnya lebih dulu melarikan diri sampai ke Mesir. Namun orang-orang di Yerusalem yang menginginkan perdamaian meminta kepada Amir bin As supaya memberitahukan pimpinan tertingginya untuk menjadi wali dalam perjanjian perdamaian ini. Maka untuk itu mau tak mau Khalifah Umar bin Khattab berangkat ke kota Yerusalem untuk menerima panggilan tersebut. Singkat cerita, Umar bin Khattab telah sampai di kota Yerusalem dan di sana beliau menjadi pusat perhatian orang-orang Yahudi dikarenakan gaya berpakaian beliau sebagai seorang khalifah umat Islam bukan seperti raja, melainkan seperti warga biasa. فلا يكون لمسلم بعدك أن يخالف عن على أحد هيئة الملوك. Seketika itu, Umar diajak oleh Raja Yerusalem untuk berkeliling ke setiap sudut-sudut kota, hingga tak terasa sudah menunjukkan waktu beribadah bagi umat muslim. Maka Raja di sana menawarkan gereja sebagai tempat ibadah sementara waktu. Akan tetapi Umar menolaknya. Pasalnya apabila dia melakukan hal itu, maka dikhawatirkan umat muslim nanti akan melakukan hal yang serupa. هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب. الأخشى أن يطمع بعض المسلمين في المكان. Kemudian Umar meminta kepada Raja Yerusalem untuk menolongnya mencarikan posisi di mana Rasulullah menginjakan kakinya pada perjalanan Isra Mi'raj. Atas hal itu maka Umar menunjukkan bahwa inilah Masjidil Aqsa sebagai tempat kiblat dan masjid pertama bagi umat Islam sebelum Ka'bah menjadi kiblat yang kedua. بمسرى رسول الله أن يكون هكذا. Melihat Masjidil Aqsa tak terawat, maka Umar meminta agar masjid ini direnovasi kembali. Dan di sana pula Umar melaksanakan sholat di reruntuhan Masjidil Aqsa, serta mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, sehingga apa yang dilakukan pihak muslimin menjadi pusat perhatian orang-orang Yerusalem. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Umar selesai melaksanakan sholat dan bertolak untuk meninggalkan Yerusalem, Umar menjanjikan akan melindungi kota Yerusalem dan setiap warganya. Tak sampai di situ, untuk urusan tempat beribadah, Umar tak akan sedikit pun mengusik-ngusik tempat mereka, apalagi memaksa untuk memeluk agama Islam. Atas kebaikan, sifat adil serta kesederhanaan Umar pula lah menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat dicintai oleh penduduk Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كنا عليه حربا حتى نهلك دون ذلك. Setelah kunjungannya ke kota Yerusalem, Umar menyempatkan diri untuk berkunjung ke kota Damaskus yang kala itu Abu Ubaidiyah menjadi pemimpin wilayah di sana. Beliau tak sengaja meneteskan air matanya saat teringat akan dahulu pada masa jahiliyah, kota Damaskus menjadi tempat dia pertama kali berdagang. Dan sekarang kota itu telah dikuasai umat muslim. Terlebih saat ini Umar telah menjadi Amirul Mukminin yang sangat dicintai oleh umat Islam. Singkat cerita, memasuki tahun 17 Hijriah, yang mana tahun tersebut merupakan tahun yang penuh dengan kelaparan akibat musim kemarau yang sangat berkepanjangan yang terjadi di sebagian besar wilayah Arab. Maka Umar bin Khattab kali ini diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan sikap kepemimpinannya. Bagaimana caranya agar beliau bisa memenuhi segala kebutuhan umatnya yang sedang sengsara. La hawla wa la quwwata illa billah.
إن شاء الله فرج قريب إن شاء الله. Meskipun saat itu, para sahabat Rasulullah seperti Utsman bin Affan telah menyisihkan unta-untanya agar bisa dikonsumsi untuk umat. Namun tak semua hewan peliharaannya dapat dikonsumsi. Pasalnya, musim kemarau saat itu membuat sebagian besar hewan dan bahan pangan mengalami gagal panen. لكن هذه الريح التي تسفي التراب قد أحيحت الكثير. Atas situasi itu, Umar merenung dan meminta agar sebisa mungkin dirinya menghindari mengkonsumsi makanan mewah seperti daging atau makanan yang bergizi. Hal itu dilakukannya karena dia sangat berempati serta malu kepada umatnya yang dilanda musibah. Maka dia hanya mengkonsumsi sebatas roti agar dirinya sama-sama bisa merasakan penderitaan dengan umatnya. Musim kemarau yang begitu panjang itu membuat Umar bin Khattab meneteskan air matanya dikala beliau melihat satu persatu umatnya harus wafat karena tak kuat menahan rasa lapar. Maka dari sana Umar meminta bantuan kepada setiap sahabatnya di wilayah lain agar bisa mengirimkan bantuan beberapa bahan pokok demi memenuhi kebutuhan masyarakat. واكتب لعمالنا على جزيرة العرب وتعيش أنت منعما ومن قبلك. Atas hal itu, para sahabatnya satu persatu memenuhi panggilan Khalifah Umar untuk memberikan bantuan berupa makanan dan lain-lain, termasuk Abu Ubaidah pemimpin Damaskus, serta Muawiyah dan Amir bin Ash. Hingga atas bantuan yang diberikan itu membuat hati Umar menjadi sedikit lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاوية ب3,000 مثلها. الله المستعان يا أبا عبيدة وجزاك الله خيرا. للمدينة بعضها. Tak sampai di situ, Umar juga meminta kepada seluruh umatnya agar melaksanakan sholat untuk meminta diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas keriduan serta keikhlasan yang dimiliki kaum muslimin. Maka tak berselang lama, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dengan adanya hujan yang begitu lebat. Melihat hal itu, seluruh penduduk Arab menjadi bahagia karena mereka akhirnya terlepas dari musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Di samping itu pula, kabar bahagia juga menghampiri Umar dan para tokoh sahabat Rasulullah, yang mana Umar akan mempersunting Ummi Kulsum, anak dari Ali bin Abi Thalib, sebagai ikatan persaudaraan untuk mendekatkan diri dengan Rasulullah. Wa inni la arju an ajma'a ilayhi as-sahm. Wa kana li bihi as-sabab bis-suhbah. Akan tetapi sebaliknya, kebahagiaan itu tak dirasakan oleh Khalid bin Walid. Pasalnya jabatannya kini telah kembali dilengserkan oleh Umar sebagai gubernur Kinasarin. Hal itu membuat sebagian para sahabat menjadi resah karena ini merupakan tindakan kedua kalinya Umar melengserkan Khalid bin Walid pasca dia diturunkan sebagai panglima untuk digantikan oleh Abu Ubaidah. Ma'azluka li Khalid bin Walid marratan ukhra. Di sana, Umar membeberkan alasannya bahwa keputusannya ini dikarenakan atas kesalahan Khalid bin Walid yang tak mendengarkan perintah Umar agar dirinya mempergunakan harta untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan memberikan kepada kaum bangsawan. Dan atas alasan itulah Umar memberhentikan Khalid dari jabatannya. Walakinni amdi fihi ala sunnati ma'a ummali wa ulati la ufarriqu bainahum an yahbisa hadzal mal ala dha'afati an-nas. Di samping ketegasan Umar, di sisi lain di dalam dirinya terlihat kesederhanaan Umar sebagai khalifah. Bahkan seorang utusan Romawi dari kota Konstantinopel terperangah oleh kesederhanaan Umar. Pasalnya apa yang dipikirkannya tentang seorang khalifah adalah raja yang angkuh dengan singgasana. Maka setelah mengenal Umar, ternyata dia hanyalah seorang manusia biasa yang tak mempunyai singgasana megah seperti raja-raja yang lain. Jara al-muluku wastabattu, fala yazalu halani ma ara an kulli qawl.
Beberapa bulan berselang, Khalifah Umar menepati suatu janji atas sebuah kunjungan kerja dengan para gubernurnya di wilayah lain. Namun terlebih dulu mereka menghadang sang Khalifah di persimpangan jalan untuk memberitahukan bahwa di wilayah Damaskus kini telah terserang wabah penyakit mematikan, yaitu wabah taun. Maka Abu Ubaidah meminta agar Khalifah Umar membatalkan niatnya dan bertolak kembali ke Madinah. إن الأرض سقيمة يا أمير المؤمنين بل ارجع بالناس يا أمير المؤمنين. Walaupun dari kondisi itu, Abu Ubaidah yang mencintai rakyatnya di Damaskus memilih bertahan di sana, hingga secara perlahan dia terkena wabah mematikan tersebut. Dan sebelum wafat, Abu Ubaidah menyampaikan amanahnya untuk membawa para penduduk ke bukit-bukit tertinggi agar terhindar dari wabah taun. فرارا من قدر الله أن يرتفع بالناس إلى الجبال. Wafatnya Abu Ubaidah merupakan kabar kesedihan bagi para sahabat Rasulullah. Namun tak berselang lama, kabar kebahagiaan pun datang. Dikala pada tahun 20 Hijriah, pasukan Amir bin As berhasil menaklukkan Mesir tanpa adanya perlawanan berarti dari pihak Romawi. Dari sana pula Amir bin As ditunjuk sebagai pemimpin Mesir. Di saat yang sama, kondisi kesehatan Khalid bin Walid kian memburuk setelah dia menderita beberapa penyakit yang bersarang di tubuhnya. Sebelum Khalid wafat, dia telah memaafkan kesalahan Umar bin Khattab dan melupakan kejadian yang menimpa pada mereka. Hingga pada tahun 21 Hijriah, seorang mantan panglima tersohor kaum muslimin yang amat ditakuti oleh musuh-musuhnya, serta dijuluki pedang Allah yang terhunus, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di kota Homs. Kabar wafatnya Khalid bin Walid akhirnya sampai di kota Madinah. Semua umat muslim sangat terpukul atas wafatnya panglima hebat mereka. Setelah kematian dari Khalid bin Walid, tak berselang lama Khalifah Umar dihampiri oleh pemimpin Sustar yang bernama Hurmuzan. Kedatangannya saat itu untuk menyerahkan diri kepada Khalifah Umar. Terlebih dia sangat penasaran dengan ajaran Islam. Pasalnya dahulu pada masa jahiliyah, orang-orang Arab tak ada yang mampu mengalahkan pasukannya. Namun semenjak kedatangan Islam, ukhuwah mereka sangat kuat dan mampu memperluas wilayahnya. وتقيم معنا في المدينة ونجري لك نفقا. قد حدثتني نفسي بالإسلام قبل هذا وأكلمه وأنزله على حكمك. Maka dari sana, Hurmuzan berserah diri untuk menjadi bagian umat dari ajaran Rasulullah, yaitu ajaran Islam. Setelah semua penduduk Sustar memeluk ajaran Islam dan wilayahnya masuk ke dalam wilayah kekuasaan umat muslim, maka seorang mantan komandan pasukan Sustar yang bernama Abu Lu'lu'ah dengan terpaksa memeluk agama Islam. Meskipun ternyata secara diam-diam, dia memeluk agama Islam dikarenakan mempunyai misi untuk membunuh Khalifah Umar sebagai penyebab kekalahannya dan sebagai penyebab penduduknya memeluk agama Islam. Lantas dia mengajak Hurmuzan yang sudah memeluk ajaran Islam untuk berkhianat. Namun Hurmuzan menolak ajakan itu dan meninggalkan Abu Lu'lu'ah. دالت لهم الآن فلعلها تدل لنا من جديد تقول قولا خطيرا يا فيروز. Beberapa waktu berselang, pada tahun 23 Hijriah bulan Zulhijjah, Khalifah Umar bin Khattab menunaikan ibadah hajinya untuk terakhir kalinya sebelum dirinya pulang ke hadapan sang Khalid. Di saat yang sama dalam momen itu, Abu Lu'lu'ah mempersiapkan segala hal untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Khalifah Umar dengan membuat sebuah belati yang khusus dipergunakan untuk menikamnya. Lantas pada waktu subuh, Abu Lu'lu'ah memberanikan diri untuk membunuh Umar dikala beliau sedang menunaikan salat. Hingga pada saat takbiratul ihram yang pertama, Khalifah Umar langsung ditikam dari arah belakang yang membuat beliau seketika terkapar. Luka tikam dari belati tersebut membuat sebagian organ dalam Umar mengalami luka yang cukup parah. Sebelum Umar menghembuskan nafas terakhirnya, beliau meminta kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar supaya menyampaikan pesan kepada Aisyah istri Rasulullah agar dirinya diberikan izin untuk dimakamkan di dekat makam Rasulullah beserta Abu Bakar. Dalam kondisi itu pula, Umar menyarankan tentang khalifah selanjutnya untuk dipegang oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah al-Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
أما طلحة والزبير فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. Terlebih, Umar meminta kepada calon penerusnya agar pemilihan khalifah secepatnya diumumkan pada hari keempat, supaya tak terjadi gejolak negatif kepada umat Islam. Mereka diminta untuk harus bersikap adil kepada kaum Ansor, Muhajirin, serta umat Muslim yang lainnya. والآن وأوصيه بأهل البادية خيرا. أدلك عليه يا أمير المؤمنين. استخلف أن يعرف لهم سابقتهم. Atas kondisi itu, pada tahun yang sama, Khalifah kedua Umar bin Khattab sebagai benteng umat Islam akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya untuk menghadap Sang Pencipta. Dari kuatnya agama Islam yang selama ini dipegang oleh Umar sebagai pelindung, akhirnya tak terbendung. Setelah Utsman bin Affan yang menjadi Khalifah ketiga harus gugur, karena banyaknya orang-orang Islam yang terhasut oleh fitnah dan menjadi pengkhianat, hingga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Hingga dengan ini pula, kisah ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.